Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ali wa mawala amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi ibtigha'a mardatillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memulai kajian dari kitab Fiqhu Siyam karangan Dr. Muhammad Hasan Hito. Kitab ini menerangkan tentang tata cara pelaksanaan puasa, mengupas tuntas tentang masalah berpuasa. Karena sebentar lagi kita akan menjalani puasa Ramadan, menjalani ibadah puasa Ramadan, maka alangkah baiknya ketika kita belajar tentang tata cara puasa itu bagaimana. Akan tetapi sebelum kita memulai pelajaran dari kitab Fiqhu Siyam ini, marilah kita hadiahkan bacaan Fatihah teruntuk kepada guru-guru kita, masyayikh kita yang telah mengajari kita, dan tak lupa kepada beliau mu'alif hadal kitab Dr. Muhammad Hasan Hito. Semoga kita dimudahkan Allah untuk memahami apa yang beliau tulis. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah thumma ila ma nawa bihi aslafuna sholihin wa akhuzu bi dzikri masyayikhina Habib Abdullah Baharun, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Atas, Kiai Masbuhin Faqih, Kiai Abdullah Faqih, Kiai Abraham Najah, Kiai Nur Nasroh, thumma ila sahibi hadzal kitab Dr. Muhammad Hasan Hito wa ila Rasulullah. Siril Fatihah. Nah, dibuka kitabnya halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifus Siyam. Kita akan memulai dari pelajaran definisi daripada berpuasa. Ta'rifus Siyam. Apa puasa itu? As-siyamu lughatan, puasa menurut bahasa. Jadi di fikih itu definisi itu ada dua, definisi menurut bahasa dan definisi menurut istilah. Sekarang as-siyamu lughatan, puasa menurut bahasa. Apa puasa menurut bahasa itu? Huwa al-imsaku, yaitu menahan. Wa yusta'malu fi kulli imsak, dan lafaz puasa ini bisa digunakan untuk semua menahan. Nah, contohnya apa? Menahan bersin, berarti berpuasa. Puasa bersin. Menahan makan, berarti berpuasa juga. Yuqalu, dikatakan menurut orang Arab, soma idza sakata. Dikatakan orang itu berpuasa, orang itu soma idza sakata, ketika dia diam, ketika dia tidak melakukan sesuatu, ketika tidak bicara. Wa yuqalu somatil khail, dan dikatakan bahwasanya kuda itu berpuasa. Maksudnya apa? Dia tidak bergerak. Idza tawaqqafat. Jadi kuda ternyata bisa berpuasa. Puasa itu artinya menahan. Setiap yang menahan bisa dikatakan puasa. Kama yuqalu soma idza amsaka anil kalam. Begitu pula bisa dikatakan soma, berpuasa, ketika idza amsaka anil kalam, ketika tidak berbicara. Jadi manusia ketika menahan diri dari mengatakan sesuatu, itu bisa dikatakan dia berpuasa menurut bahasa. Nah, ini tapi tidak bisa dibuat main-main ini. Kenapa tidak makan? Berpuasa. Padahal puasanya bukan puasa secara syariat, tetapi puasa secara bahasa. Wa minhu qauluhu ta'ala, inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Puasa menurut bahasa ini yang tadi bisa diartikan sakata, diam, bisa diartikan amsaka anil kalam, tidak berbicara, itu sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku, di sini Maryam, nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku bernadar kepada Allah untuk berpuasa, maka saya hari ini tidak akan berbicara kepada manusia. Jadi ceritanya
ketika Siti Maryam mempunyai anak Nabi Isa. Siti Maryam mempunyai anak Nabi Isa, malu. Lah bagaimana tidak malu? Tidak punya suami, tidak menjadi hamba sahaya dari orang lain, tetapi punya anak. Anaknya siapa? Malu diperguncingkan orang, maka turunlah ayat inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Nah, di riwayatnya Imam Malik bin Anas, sahabat Malik bin Anas, disebutkan bahwasanya ini adalah perkataannya Nabi Isa. Jadi Siti Maryam malu kepada manusia, nanti disangka wah wanita tidak baik ini, diam-diam tahu-tahu hamil. Nah, wanita tidak baik ini. Kemudian dia sedih, lalu Nabi Isa yang mengatakan, tidak usah berbicara kepada manusia, nanti biar saya saja, cukup saya yang berbicara, kamu diam saja ibu. Nanti kalau ditanya manusia bagaimana? Ditanya orang-orang, katakan inni nadartu laka ma fi batni inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Nanti kalau ditanya oleh manusia bilang kamu sekarang berpuasa. Jadi ini perkataannya Nabi Isa ditujukan kepada Siti Maryam. Setelah mengetahui puasa menurut bahasa yaitu al-imsak, yaitu menahan, sekarang wa amma siyamu syar'an, puasa menurut syariat itu apa? Puasa menurut syariat fahuwa imsakun makhsusun an syai'in makhsusin fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin. Puasa menurut syariat yaitu menahan secara khusus. Menahan dari apa? Dari sesuatu yang khusus, dalam waktu yang khusus. Yang menahan siapa? Teruntuk orang yang khusus. Jadi menahannya ada caranya. Orang Islam berpuasa, orang Hindu berpuasa, orang Kristen berpuasa, semuanya menahan, tidak makan, tidak minum. Akan tetapi puasa menurut syariat Islam itu dengan tata cara yang khusus. Maksudnya tata cara yang khusus bagaimana? Harus niatnya harus Islam dan sebagainya, yang akan disebutkan pada pembahasan setelahnya. Harus khusus, harus ada niatnya. An syai'in makhsusin, menahan dari sesuatu yang khusus, makan, minum. Fi zamanin makhsusin, pada waktu yang khusus, yaitu pada bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Min syakhsin makhsusin, dari orang yang khusus, orang yang Islam, orang yang sudah punya kewajiban berpuasa. Fasyai'ul makhsus, yang dimaksud sesuatu yang khusus di sini, menahan dari sesuatu yang khusus di sini, alladzi yamsaku anhu huwal mufattir, yaitu menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Apa saja sesuatu yang membatalkan puasa? Alama sayati, akan disebutkan pada pembahasan selanjutnya. Wazamanul makhsusu, dan pada waktu yang khusus. Kapan waktu yang khusus ini? Huwa yaumus syiyam, yaitu hari berpuasa. Kapan hari berpuasa itu? Pada bulan Ramadan. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Jadi selain itu tidak wajib berpuasa. Asyhru alladzi yajibu shaumuh, bulan yang diwajibkan untuk berpuasa. Wa syahru alladzi yajibu shaumuhu wa syahru Ramadan, bulan yang diwajibkan untuk berpuasa itu adalah bulan Ramadan. Jadi mulai Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan lain sebagainya, Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah itu tidak wajib berpuasa, karena bulan yang wajib untuk dipuasai atau dilakukan ibadah puasa itu adalah bulan Ramadan. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan perkataan Allah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Qur'an, hudan linnasi, untuk menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra, barang siapa yang mendapati itu bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah.
Dari ayat ini bisa disimpulkan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang wajib untuk berpuasa. Bulan yang lain bagaimana? Wala yajibu shaumu ghairi Ramadan bi asli syar'i, dan tidak wajib berpuasa selain bulan Ramadan menurut asal syara. Maksudnya asal syara di sini bagaimana? Maksudnya tidak ada dalil yang mewajibkan berpuasa selain bulan Ramadan bi aslin syar'i. Bil ijma'i, sesuai ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan para mujtahid tentang suatu hukum. Jadi semua mujtahid ulama yang mempunyai derajat yang tinggi di dalam keilmuan sepakat bahwasanya tidak ada puasa yang wajib dilakukan selain bulan Ramadan bil ijma'. Nah, kalau sudah ada perkataan ijma', fama yungkirul ijma' jahidan fahuwa kafir. Maka orang yang mengingkari ijma' itu orang kafir. Orang yang mengingkari ijma' itu orang kafir. Wa dzalika lima rawahu Bukhari wa Muslim min qaulihi sallallahu alaihi wasallam haitsu sa'alahul a'rabi anil Islam faqala. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya orang Arab anil Islam, ada orang-orang Badui, orang Arab pedalaman bertanya tentang Islam. Nah, ini hadisnya Tolhah bin Ubaidillah. Jadi ada orang pedalaman, orang Arab pedalaman, orang Arab desa dari daerah Najd datang ke Rasulullah bertanya anil Islam. Ya Rasulullah, Islam itu apa? Rasulullah bersabda, khamsu sholawatin fil yaumi wal lailah. Nah, Islam itu melakukan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Terus tanya orang-orang Arab ini, faqala hal alayya ghairu? Ada tambahan tidak? Kata Rasulullah, la illa in tatawwa. Tidak ada tambahan kecuali kalau kamu mau melaksanakan sholat sunnah. Kemudian Rasulullah menjelaskan selanjutnya adalah siyamu Ramadan, berpuasa Ramadan. Dan ditanya lagi, hal alayya ghairu? Ada lagi tidak puasa selain Ramadan? Kata Rasulullah, la illa in tatawwa. Tidak ada lain kecuali kamu berpuasa sunnah. Kemudian Nabi menyebutkan zakat, seperti itu juga. Jadi orang pedalaman itu memang sudah dikasih tahu apa itu Islam. Sholat 5 waktu. Ada tambahan lagi? Masih bertanya. Ya Allah. Hal alayya ghairu qala la in tatawwa. Nah, tidak ada yang lain. Berarti yang wajib adalah puasa Ramadan. Tetapi dari hadis ini bisa disimpulkan bahwasanya sholat itu yang wajib 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tetapi selain itu diperbolehkan sholat tetapi hukumnya sunnah. Begitu pula zakat. Zakat yang wajib ada zakat fitri, zakat fitrah, zakat mal. Tetapi selain itu apakah boleh zakat? Bisa, tapi sunnah. Nah, itu yang dinamakan dengan sedekah. Puasa juga seperti itu. Puasa yang wajib, puasa Ramadan. Tetapi apakah ada puasa sunnah? Ada selain puasa Ramadan. Dalilnya apa? Rasulullah mengatakan la illa anta tawwa, kecuali berpuasa sunnah. Illa annahu qad yajibu bi asbabin aridoh. Akan tetapi ada puasa itu yang hukumnya wajib selain puasa Ramadan. Tetapi itu bukan memang asalnya wajib. Ada sesuatu yang mewajibkan dia. Contohnya bagaimana? Kal kafaroti, sebagaimana kafaroh. Nah, orang habis melakukan hubungan suami istri ketika ihram, ada kafarohnya. Kafarah. Orang bernazar tidak melaksanakan, wajib kafaroh, puasa 3 hari. Wa jazaa'u shaidi fil ihram. Begitu pula ketika orang ihram,
orang ketika haji atau umroh, ketika sudah mengenakan pakaian ihram, kemudian orang tersebut ternyata membunuh hewan buruan yang ada di sana, nah, wajib puasa itu jaza usaid fil ihram wa ghairi dzalika, dan sesuatu yang lain, puasa-puasa wajib yang lain yang disebabkan oleh beberapa hal. Wa amma ahkamu siyam wa ala man yajibu shaum fasanadzuruhu ba'da qalil. Adapun hukum-hukum berpuasa dan siapa saja yang wajib untuk melaksanakan puasa akan disebutkan oleh musannif pada pembahasan yang akan datang. Pembahasan kedua sekarang. Cepat berarti ini nanti selesainya. Lumayan kalau bisa hatam satu kitab. Hal yukrahu ayyaqulal insan Ramadan. Apakah dimakruhkan ketika ada manusia mengucapkan lafaz Ramadan? Nah ini ada orang mengucapkan Ramadan tanpa embel-embel bulan Ramadan. Hukumnya bagaimana itu? Bagaimana kira-kira hukumnya? Qala ashabul Imam Malik rahimahullahu taala, disebutkan dari ulama mazhab Maliki, yukrahu ayyaqulal insan Ramadan biduni idhafati kalimati syahrin ilaihi. Dimakruhkan untuk mengucapkan kalimat Ramadan tanpa ditambahi kalimat syahr bulan. Jadi mengucapkan Ramadan saja tanpa ada tambahan bulan Ramadan. Hukumnya makruh. Menurut siapa? Menurut mazhab Malik. Fala yuqalu ila syahru Ramadan, maka manusia tidak boleh mengucapkan Ramadan, tidak boleh hukumnya kecuali ditambahi syahru Ramadan, bulan Ramadan. Kalau cuma Ramadan saja, nah tidak boleh, makruh hukumnya. Sawaun akana hunaka qarinah am lam yakun. Meskipun di sana ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya lafal Ramadan ini ditujukan untuk bulan Ramadan atau tidak ada qarinah. Nah, contoh ada qarinah itu bagaimana? Wah, sebentar lagi ini datang Ramadan. Berarti yang datang apa? Bulan Ramadan. Karena ada qarinah. Sebentar laginya itu tadi. Karena sekarang kita sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban. Wa za'amu anna Ramadan ismun min asma'illah. Mereka juga berpendapat bahwasanya Ramadan ini kenapa tidak boleh sembarangan mengucapkan Ramadan, karena Ramadan atau Ramadan ini adalah nama dari namanya Allah. Qaulal Baihaqi, berkata Imam Baihaqi ini adalah ulama madhab Syafi'i. Wa ruwiya dzalika an Mujahid wal Hasan wa tariq ilaihi madhaif wa ihtaju ala dzalika bima rawahu al-Baihaqi an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illahi ta'ala. Jangan katakan Ramadan, karena Ramadan itu adalah nama dari namanya Allah, dari asma'illah, dari namanya Allah. Walakin qulu, tetapi katakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Menurut Imam Baihaqi ini menyebutkan bahwasanya Ramadan ini adalah nama dari namanya Allah. Akan tetapi Imam Nawawi mengatakan, ya berbeda pendapatnya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah imam atau ulama dari mazhab Syafi'i yang mempunyai kitab namanya Minhajut Thalibin wa Umdatul Mufti, yang artinya adalah jalannya thalibul ilmi dan pedoman para mufti. Imam Nawawi berkata, wa hadza hadisun dhaifun dha'afahul Baihaqi wa ghairihi. Hadis yang disebutkan tadi itu adalah hadis dhaif. Hadis dhaif. Ini penting juga ini. Hadis dhaif itu bagaimana hukumnya? Hadis dhaif itu hukumnya diperbolehkan untuk mengamalkannya, tetapi tidak diperbolehkan untuk dijadikan landasan akidah.
Misalnya ada hadis dhaif tentang puasa seperti ini, ya boleh diamalkan. Li fadhailil a'mal, untuk beramal boleh. Tetapi untuk akidah tidak boleh. Menurut Imam Nawawi, hadis yang disebutkan Imam Baihaqi itu karena bahwasanya Ramadan itu adalah nama dari namanya Allah, ini adalah hadis dhaif. Wa dhahaba ba'dhum ila tafsil. Pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi, mazhab Malik mengatakan makruh hukumnya ketika mengucapkan Ramadan tanpa ada embel-embel syahr, tanpa ada embel-embel bulan, hukumnya makruh meskipun ada qarinah atau tidak ada qarinah. Sekarang pendapat yang kedua, bagaimana? Tafsil, detail hukumnya, harus detail. Bainama idza wujidat qarinah walam tujad. Nah, kalau ada qarinah hukumnya beda, kalau tidak ada qarinah hukumnya juga beda. Faqalu idza wujidat qarinah tusarrifuhu ila syahri fala karahata wa illa fayukrah. Menurut pendapat yang kedua ini, ketika ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya lafaz Ramadan, kalimat Ramadan ini ditujukan untuk bulan Ramadan, hukumnya tidak makruh menyebutkan. Nah, contohnya bagaimana? Wah, kalau datang Ramadan saya mau iktikaf di masjid. Nah, berarti Ramadan ini nama orang atau bulan suci Ramadan? Bulan suci Ramadan, karena ada qarinah. Ya, menurut pendapat yang kedua, kalau ada qarinah hukumnya tidak makruh. Wa illa, kalau tidak ada qarinah, tahu-tahu Ramadan. Yang dimaksud Ramadan ini siapa? Nama orang atau bulan suci Ramadan? Nah, kalau tidak ada qarinah, menurut pendapat yang kedua ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Qalu, pendapat yang kedua ini mengatakan fayuqalu sumna Ramadan, kami akan berpuasa di Ramadan. Berarti Ramadan ini bulan suci Ramadan. Wa kumna, dan kami akan sholat di bulan Ramadan. Di Ramadan, maksudnya Ramadan ini berarti bulan Ramadan. Wa Ramadan afdhalul ashhur. Ramadan itu sebaik-baiknya bulan. Jelas ada qarinahnya. Wala karahata fi hadzal qarinah. Nah, ucapan yang tadi, kami akan puasa Ramadan, kami akan sholat di Ramadan, Ramadan itu adalah sebaik-baiknya bulan. Ini tidak makruh meskipun tidak ada lafaz syahrnya. Karena apa? Karena ada qarinah. Wa innama yukrah, tetapi yang dimakruhkan ayyuqal, ketika mengucapkan jaa Ramadan, datang Ramadan. Siapa Ramadan ini? Wa uhibbu Ramadan, saya cinta Ramadan. Apalagi kalau yang mengucapkan perempuan. Nah, jangan-jangan Ramadan ini nama orang laki-laki. Ada kan? Banyak nama Ramadan. Ada santri itu namanya Ramadan nih, dipanggilnya Dan, adiknya Eki. Qala Nawawi, nah, pendapatnya Imam Nawawi bagaimana? Was-sahihu alladzi dhahaba ilaihil muhaqqiqun annahu la karahata. Yang sahih menurut madhab muhaqqiq itu tidak makruh hukumnya menyebutkan lafaz Ramadan tanpa embel-embel syahr. Hukumnya tidak makruh. Wal madhabanil akharani fasidani. Dua pendapat yang awal tadi itu fasidani, itu salah menurut Imam Nawawi. Nah, disalahkan sama Imam Nawawi. Nah, terserah ini, ikut Imam Nawawi atau tidak. Nah, kalau saya ikut ulama saya, soalnya ulama Syafi'i. Kalian ikut? Li'annal karahata innama tathbutu binahyi syar'i walam yathbut fihi nahyun. Ada alasannya. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya hukumnya menyebutkan Ramadan tanpa embel-embel syahr, tanpa embel-embel bulan, itu hukumnya tidak makruh. Kenapa tidak makruh? Karena sesuatu yang dimakruhkan itu harus ada dalil yang menyebutkan bahwasanya sesuatu itu dilarang, tidak diperbolehkan. Walam yathbut fihi nahyun, dan pada permasalahan ini tidak ada dalil yang mengharamkannya, melarangnya, memakruhkannya.
maka hukumnya apa? Ya tidak makruh karena tidak ada dalil. Sekarang ini kebanyakan orang-orang, mana dalilnya? Mana dalilnya? Baca kitab saja tidak bisa tanya-tanya dalil. Wa qauluhum innahu min asma'illah laisa bisahih. Adapun perkataan sebagian ulama, sebagian pendapat bahwasanya Ramadan itu adalah namanya Allah, laisa bisahih, tidak sesuatu yang benar. Walam yasih fihi syai', dan tidak ada sesuatu yang sahih yang menyebutkan itu. Alasannya lagi, wa asma'ullah tauqifi, nama-namanya Allah itu tauqifi. Tauqifi itu sudah ditetapkan syariat, sudah ditetapkan Allah sendiri, namanya tauqifi. Walau thabata annahu ismun, nah kalaupun benar itu adalah namanya Allah, lam yalzam minhu karoha, itu tidak bisa tidak mengharuskan makruh untuk menyebutkan Ramadan saja tanpa embel-embel syahr, meskipun seandainya benar menurut Imam Nawawi seperti itu. Tsumma qala, kemudian Imam Nawawi mengatakan, wa qad tathbutu ahaditsun katsiratun fis sahihaini fi tasmiyati Ramadan min ghairi syahrin fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minha. Dan telah banyak hadis-hadis yang ada di kitab Shahihain. Nah, kitab Shahihain ini kitab apa? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang menyebutkan tentang Ramadan tanpa ada tambahan kata syahr. Siapa yang menyebutkan? Rasulullah. Rasulullah sendiri menyebutkan tentang lafaz Ramadan tanpa embel-embel syahr. Salah satunya pada hadis Abi Hurairah, hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suddifatish syayatin. Rasulullah sendiri pernah mengucapkan kata Ramadan tanpa embel-embel syahr. Idza jaa Ramadan, ketika datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidati syayatin, dan diikat para setan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pembahasan selanjutnya tentang sejarah puasa Ramadan. Bagaimana sejarah pensyariatan puasa Ramadan? Tapi kita cukupkan di sini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sejarah pensyariatan puasa Ramadan. Semoga sedikit ilmu yang telah kita baca ini bisa kita amalkan, bisa menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.